Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah yang sangat banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu pula tak lupa selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya, dan begitu pula para sahabat-sahabatnya, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di setiap Sabtu pekan pertama ba'da sholatus subuh di tempat yang mulia ini, yaitu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan mengkaji dan membahas perihal yang berkaitan dengan siratun nabawiyah, yaitu sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas dan mengkaji tema yang berkaitan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sembunyi-sembunyi yang sudah kita sampaikan, dan itu dilaksanakan oleh Nabi selama 3 tahun di awal-awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 tahun Allah perintahkan nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mendakwahkan apa yang diwahyukan kepadanya secara terang-terangan, secara terbuka, secara umum kepada siapapun, bukan lagi dari pintu ke pintu, tetapi di tempat kalayak umum. Dan itu terus Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahkan seperti itu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kita juga sudah sampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang-orang musyrikin Quraisy dengan cara terang-terangan, maka mulailah orang-orang musyrikin Quraisy menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dengan menentang secara fisik ataupun dengan cara tuduhan-tuduhan keji, dengan dikatakan bahwasannya Nabi Muhammad adalah seorang penyihir, Nabi Muhammad itu orang gila, Nabi Muhammad itu pemecah kerukunan di antara orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad itu mengada-ngada, dan lain-lainnya daripada fitnahan-fitnahan keji yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga gangguan fisik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa kali diganggu fisiknya dengan cara dilempari kotoran. Begitu juga beberapa daripada orang-orang musyrikin Quraisy mencoba untuk mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara meletakkan duri-duri di tempat yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lain-lain daripada gangguan fisik. Itu terus terjadi ya selama
10 tahun. Karena tadi kita sudah sampaikan 3 tahun dipotong dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi dari rumah ke rumah, orang per orang. Nah, setelah 3 tahun terus sampai 10 tahun, karena kita tahu Nabi Muhammad SAW setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Artinya 10 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan di depan khalayak umum orang-orang musyrikin Quraisy, dan gangguan macam-macam daripada gangguan yang dialami oleh Nabi SAW, begitu juga para sahabat-sahabatnya. Terlebih lagi gangguan itu makin bertambah dan bertambah setelah 10 tahun kenabian. Nah, ini penting kita ketahui jamaah. Kalau kita sering mendengar kajian sirah nabawiyah atau membaca di dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, itu sering disebutkan nama-nama tahun itu, yang pertama dengan tahun kenabian, kemudian sering juga disebutkan nama tahunnya dengan tahun hijriyah. Ini beda, biar antum paham, biar antum tahu. Kalau disebut dengan tahun kenabian, itu maksudnya adalah tahun-tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Jadi kalau dibilang 2 tahun kenabian, artinya 2 tahun setelah Nabi SAW menjadi Nabi dan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Itu maksud daripada tahun kenabian. Sedangkan tahun hijriyah, maka itu dimulai hitungannya setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Berarti kalau disebut dengan 2 tahun hijriyah, artinya sudah 2 tahun Nabi Muhammad SAW hijrah ke mana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, sekarang sudah 1443 hijriyah. Betul tidak? Sekarang 1443 hijriyah. Betul ya? Berarti maksudnya apa? Kalau kita katakan 1443 hijriyah, maksudnya berarti Rasulullah itu sudah hijrah ke Madinah 1443 tahun yang lalu. Nah, biar kita bisa bedakan nih ya, kalau dikatakan tahun kenabian berarti itu tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, dan dimulai dihitung tahun kenabian itu yaitu semenjak Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Karena Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Nah, setelah itu baru dihitung 1 kenabian, 2 kenabian, 3 kenabian, sampai 13 kenabian. Kenapa hanya sampai mentok 13 kenabian tahunnya? Karena Nabi Muhammad hanya berdakwah setelah menjadi Nabi dan Rasul di kota Mekah selama 13 tahun. Makanya tahun kenabian itu cuma 13. Setelah itu hijrah ke Madinah, barulah disebut dengan namanya tahun hijriyah, bukan lagi tahun kenabian. Nah, 10 tahun kenabian itu bertambah lagi, bertubi-tubi gangguan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena pada tahun 10 kenabian itu wafatlah istrinya Khadijah, dan tak selang lama setelah itu wafat juga Abu Thalib paman Nabi SAW, yang mana kedua orang ini adalah orang yang disegani oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Khadijah disegani kenapa? Karena dia saudagar kaya, wanita yang terkenal paling kaya di kota Mekah Al-Mukarramah. Bahkan kekayaannya itu kalau dibandingkan dengan saudagar-saudagar kaya yang ada di kota Mekah semua, tidak sebanding dengan kekayaannya seorang wanita yang bernama Khadijah Ummul Mukminin. Jadi disegani, dan itu istri Nabi SAW. Makanya mereka ingin mengganggu Rasulullah, masih nahan-nahan diri. Wah, ini nggak enak nih, ini istrinya Khadijah nih, orang kaya, nanti perdagangan kita bisa kacau nih ya, dia hartanya lebih banyak daripada kita semua, kan gitu. Nah, ditambah lagi yang melindungi Nabi SAW paman kandungnya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini juga enggak sembarangan, dia adalah tokoh orang-orang Quraisy. Karena apa? Karena dia anaknya raja, bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini raja dulu di kota Mekah, jadi disegani. Wah, ini anak raja kita dulu nih Abu Thalib nih, dia lindungi Muhammad itu. Wah, nggak enak lah kalau kita ya terlalu banyak ganggu-ganggu si Muhammad. Nah, itu wafat itu Khadijah Ummul Mukminin, Abu Thalib pamannya wafat di tahun yang sama, di waktu yang berdekatan, yaitu tahun 10 kenabian. Makin bertambah gangguan orang-orang musyrik, karena udah nggak ada lagi yang mereka segani. Pamannya Abu Thalib udah nggak ada, ini orang kaya wanita Khadijah istrinya Rasulullah juga udah nggak ada. Sikat aja udah. Nah, gitu. Bertambah terus sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW
coba-coba berdakwah ke tempat yang lain di luar kota Mekah, namanya Taif. Dulu Taif itu ya sampai sekarang memang bukan bagian daripada Mekah, walaupun tidak terlalu jauh jaraknya. Kalau naik mobil itu cuman ya sekitar 1,5 jam lah, 1 jam 2 jam, dekat sekali dengan Mekah. Berjalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke sana dalam rangka berdakwah dan berharap agar ada orang-orang yang mengikuti dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di Mekah udah mentok udah ini. Bayangkan jemaah, 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah. 13 tahun ini dakwahnya Nabi, bukan dakwahnya kiai, bukan. Kalau kiai nggak ada apa-apanya dengan Rasulullah. Ini orang yang paling sempurna dalam penyampaian, tutur bahasanya paling lembut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun yang ikut Nabi Muhammad, ada yang mengatakan 153 orang, ada yang mengatakan 172 orang. Al-Muhim tidak lebih daripada 200 orang. Padahal jumlah orang-orang Quraisy pada saat itu puluhan ribu. 13 tahun. Ini bukan sembarangan orang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling lembut cara bicaranya dan yang paling baik cara bermuamalahnya. Yang percaya cuma 153, atau kita buatlah ada yang riwayat lain 172. Artinya kurang daripada 200 orang. Bayangkan, subhanallah. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak putus asa, nggak patah semangat, terus saja berdakwah. Nah, ini yang harus kita contohi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kan suri toladan kita, idola kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaqad kana lakum fi Rasulillah, kata Allah, uswatun hasanah. Nah ini ya, kalau seandainya kita baru berdakwah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita ajak orang untuk ya beramal soleh, kita ajak orang untuk taat kepada Allah, untuk istiqomah di dalam agama Allah. Tapi banyak yang nggak percaya, banyak yang acuh tak acuh, biasa aja. Orang Nabi Muhammad 13 tahun cuma 153 orang. Nah kita baru 3 tahun 4 tahun yang ikut cuma sekian puluh orang. Ya wajar lah, kita siapa dibandingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad cuma 153 orang tapi tetap semangat. Kenapa kita putus asa? Ya biasa aja. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdakwah menyampaikan tentang yang hak, tentang kebenaran, apa yang menjadi inti pedoman kita adalah cukup Allah Subhanahu wa taala yang lihat dan yang nilai. Udah. Adapun yang percaya 1, 2, 3, banyak yang nggak percaya, biarin. Yang penting cukup Allah melihat apa yang kita sampaikan dan Allah yang menilai. Artinya Allah yang memberikan ganjaran. Udah cukup bagi antum, sampaikan dan jangan pernah tidak semangat di dalam berdakwah. Karena Nabi Muhammad SAW begitu. Walaupun cuma 153 orang, 172 orang dalam riwayat yang lain, Nabi terus saja berdakwah, datang ke Taif, mentok di Mekah, pergi ke Taif. Di Taif juga ternyata bukannya diterima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malah dilempari dengan batu sampai berdarah seluruh kujur tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, mentok di Mekah, mentok juga di Taif. Malah di Taif tambah parah, dilempari dengan batu sampai berdarah seluruh badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak berhenti sampai situ dakwahnya. Pada tahun 12 kenabian, berarti tadi kita bilang apa? 12 kenabian artinya 12 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi nabi sebelum hijrah ke Madinah. Pada tahun 12 kenabian, seperti biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun menyampaikan dakwahnya kepada jamaah-jamaah haji. Dan kita sudah sampaikan di awal kajian kita, orang-orang musyrikin Quraisy itu dikatakan musyrik. Ini penting pelajaran biar kita paham, karena banyak orang yang salah paham. Dikiranya orang-orang musyrik Quraisy itu dibilang musyrik karena nggak percaya ada Tuhan namanya Allah. Ini salah. Kalau tidak percaya ada Tuhan namanya Allah, itu namanya ateis, bukan musyrik. Musyrik itu jamaah, mereka percaya akan ada Tuhan namanya Allah, yakin Allah pencipta, yakin Allah yang memberikan rezeki, yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, yakin, beriman artinya. Tapi mereka tidak mau hanya mengkhususkan ibadah itu untuk Allah doang. Mereka maunya dibagi, untuk Allah sebagian, untuk berhala-berhala sebagian. Itulah yang dikatakan musyrik. Jadi mohon maaf, beberapa kali kita sudah sampaikan ya, kalau ada orang nangis-nangis di depan Ka'bah, di depan rumah Allah, nangis, tawaf, sa'i, laksanakan haji di Arafah, di Mina,
menangis ikhlas untuk Allah, beriman dia betul. Tetapi kemudian ketika dia selesai melaksanakan haji, pulang ke tanah air, masih minta juga kepada kuburan wali-wali yang sudah mati, masih mengerjakan beberapa sembelihan yang diberikan kepada penguasa ini dan penguasa itu daripada pantai laut selatan. Mohon maaf, namanya bukan Pak Haji, Pak Musyrik. Nah, karena itu dikatakan orang-orang Quraisy, musyrikin Quraisy, mereka melaksanakan haji jamaah. Pada tahun 12 kenabian itu Rasulullah itu setiap tahun begitu, setiap tahun mereka haji. Cuman hajinya bagaimana? Hajinya mereka campur-campur, enggak ikhlas untuk Allah, murni untuk Allah, enggak. Mereka tawaf 7 kali minta kepada Allah, kemudian mereka berpaling lagi minta kepada berhala. Mereka sembelih ketika hari raya kurban, mereka sembelih di depan Ka'bah rumah Allah, kemudian mereka sembelih lagi sebagian di depan berhala. Nah, itu namanya musyrik. Jadi Nabi SAW setiap tahun memanfaatkan itu. Mereka datang ya setiap tahun, orang-orang Quraisy, begitu juga orang-orang Arab lainnya, karena mereka masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebagian lagi sudah dirubah, yang kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Yang pertama sekali memasukkan kesyirikan, merubah ajaran Nabi Ibrahim di kota Mekah adalah yang bernama Amr bin Luhai, salah satu pimpinan kota Mekah dari suku Khuza'ah, setelah dia berhasil menguasai Mekah dan berhasil mengusir suku Jurhum. Ini suku Jurhum adalah suku yang pertama menguasai kota Mekah, yang mana dari situlah lahir Nabi Muhammad SAW, yang asal usulnya Jurhum dinikahi oleh Nabi Ismail alaihissalam, anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tambah semuanya. Mereka katakan bukaan wa tasdiyah, ketika tawaf harus dalam keadaan telanjang, harus dalam keadaan bersiul-siul, dalam keadaan bertepuk tangan dan merengek-rengek nangis. Padahal itu tidak ada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tahun 12 kenabian ternyata Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu pertolongan untuk Rasulullah SAW. Dengan cara apa? Ternyata sekian banyak suku-suku, karena yang datang untuk melaksanakan haji bukan hanya orang Quraisy, seluruh suku-suku Arab. Karena kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah, setelah itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia melaksanakan haji. Kan ada di dalam Al-Qur'anil Karim begitu. Kemudian Allah sampaikan suara Nabi Ibrahim kepada seluruh khalayak manusia. Subhanallah, ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Cukup dia mengatakan, wahai para manusia, datanglah untuk melaksanakan haji di depan rumah Allah. Suaranya sampai ke seluruh mancanegara. Subhanallah. Dulu nggak ada mikrofon, dulu nggak ada WhatsApp, dulu nggak ada media sosial, tapi bisa Allah sampaikan. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu yang Dia kehendaki. Nah, itu datang tiap tahun begitu. Nah, tahun 12 kenabian tadi Allah bukakan pertolongannya kepada Rasulullah SAW dengan cara apa? Ada 12 tokoh daripada suku Aus dan Khazraj. Yang ini cikal bakal menjadi Al-Ansor, yaitu suku daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya, 12 orang ini tokoh daripada Al-Ansor langsung mempercayai dan beriman kepada apa yang diajak oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka sudah mendengar tentang dakwah ini, tentang Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Mereka sudah dengar itu. Dari mana mereka dengar? Dari orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Karena memang orang-orang Yahudi ini mereka tahu tentang kenabian, mereka tahu siapa nabi yang terakhir, bakal di mana nanti diutus, bakal nanti hijrah kemana. Mereka sudah tahu. Bahkan kata Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu betul percis tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka paham betul tentang anak kandung mereka sendiri. Anak kandung kita sendiri, kita kan tahu dari ujung rambut sampai ujung kaki, di mana teh lalatnya, ada berapa teh lalat. Kita tahu. Kenapa? Dari kecil kita lihat badannya dia sampai besar. Kenapa kita nggak tahu orang kita ayahnya? Kan begitu. Itulah orang Yahudi, paham betul tentang kebenaran Nabi Muhammad, tapi ternyata ujung-ujungnya mereka tidak mau beriman. Kenapa? Cuma satu alasannya, fanatisme kesukuan. Ketika mereka mengecek nasab keturunan Nabi Muhammad, ternyata dari Arab. Terus mereka lihat, Arab ini asal muasalnya daripada Ismail. Lah, Ismail ini anaknya Hajar. Hajar itu adalah istri keduanya Nabi Ibrahim. Lah, kami nggak mau ngikutin. Kenapa? Karena istri kedua itu nggak ada apa-apanya. Dan kami adalah keturunan istri yang pertama, yaitu Sarah. Dan mereka ungkit masa lalunya Hajar. Dulu adalah bekas budak, begini dan begitu. Dan terus saja begitu. Padahal kita sudah sampaikan, masa lalu itu tidak boleh lagi dilihat. Di dalam Islam tidak dipandang masa lalu. Orang yang sudah bertaubat, orang yang sudah berhenti daripada masa lalunya, dia udah bertobat kepada Allah, udah Allah ampuni, Allah Ghafurur Rahim, udah gak perlu lagi dilihat.
Kenapa? Karena kalau kita melihat masa lalu, nggak akan ada satupun orang yang selamat di dunia ini, nggak akan ada. Kenapa? Karena manusia semua punya masa lalu yang kelam. Siapa yang menjamin dirinya orang suci nggak punya masa lalu yang kelam? Siapa? Kalau ada orang mengatakan, oh saya orang suci, saya nggak punya masa lalu kelam, saya memang dari lahir sudah menjadi orang yang istiqomah. Sombong itu namanya. Sombong. Dia merendahkan orang lain, berarti dia merasa dirinya lebih hebat daripada yang lain. Kan sombong itu definisinya apa kata Rasulullah? Batarul haq wa ghamtun nas. Dia tolak kebenaran, sudah jelas datangnya dari Al-Quran dan hadis, dia nggak percaya, kemudian dia rendahkan orang lain. Itulah sombong. Merasa dirinya yang paling tinggi dan yang paling hebat daripada orang lain.